بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Mohon maaf ya, bukan berarti tulisannya kurang jelas, saya yang kurang pandai membaca ya. Baik, nanti kita sesuaikan. Minta waktu sebentar ya, termasuk pemirsa yang ada di rumah. Taib. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah bercerai dengan suami atas usulan perceraian ke pengadilan agama. Pertanyaan saya, apakah hukum yang kami masih satu rumah? Maksudnya, boleh tidak dalam satu rumah ya? Tergantung pada prosesnya. Tergantung. Bagaimana sifat perceraiannya? Kan di Quran diturunkan hukumnya dari Al-Baqarah ayat 226, terus sampai ke hukum perceraian ke 240, sampai paling kanan di pertengahan. Disebutkan turunan-turunannya. Apakah sifat perceraiannya ini adalah khulu'? Khulu' itu pengajuan dari istri karena melihat suami memungkinkan atau aktivitas dan perilakunya bisa menjauhkan istri dari Allah Subhanahu wa taala. Atau maaf, menyakiti yang berlebihan sehingga bisa merusak keadaan fisik dan psikisnya. Ini disebut dengan khulu'. Di pengajuan permohonan perpisahan dari pihak istri. Karena keadaan suami bisa dua hal. Satu, selalu menjauhkan dia dari Allah. Ya, salat, dia tidak mau salat. Atau dia berbuat kemusyrikan. Ya, atau misalnya melarang Anda untuk berdekat kepada Allah. Salat dilarang, ini dilarang, itu dilarang. Dan dia terus bermaksiat, ya, dan sebagainya. Maka Anda punya pilihan. Kalau itu Anda tidak bisa merubahnya dan menghambat Anda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada turunan di situ disebut dengan khulu'. Khulu' itu pengajuan pisah. Dan hukumnya sama dengan talak 3, dipisahkan oleh hakim. Ya, dipisahkan langsung oleh hakim. Jadi ini tidak ada rujuk langsung. Ya, kecuali nanti kalau dia sudah menikah kembali, misalnya baru kemudian dia bisa menjalin hubungan lagi dengan apa yang telah dipisahkannya itu oleh hakim. Ya, hakim yang putuskan perpisahannya. Taib. Ada yang ringan. Ringan itu yang biasa muncul ke permukaan, yang ini sering berlaku, ya dari talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 disebut dengan talak raj'i. Raj'i itu dari kata ruju', punya peluang untuk kembali. Di ketika kalimat itu disebutkan, misalnya, mohon maaf ya, ada seorang berkata, dan jangan main-main ya, jangan main-main. Seorang berkata misalnya, saya sudah perlakukan kamu seperti ibu saya. Nah, itu sudah kalimat kiasan dalam bentuk talak. Begitu kalimat itu keluar atau langsung sharih dikatakan, saya talak kamu misalnya. Ya. Kemudian talak berlaku, maka hukum berlaku di sini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Orang-orang yang ditolak, perempuan-perempuan yang ditolak, maka dia sejak talak dikeluarkan menunggu 3 kali sucinya. Quru'. Jadi kalau ditalak dalam keadaan suci, tunggu 3 kali masa sucinya. Ya, ditalak dalam keadaan haidnya, maka tunggu 3 kali masa haidnya. Walaupun tidak dibenarkan seorang suami menalak dalam keadaan haidnya. Tapi tunggu 3 kali masa suci, setelah dia dalam keadaan suci, maka di situ keputusan keluar. Jenjang antara 3 kali suci, itu sebetulnya bukan dibiarkan mengambang, bukan. Talak itu asalnya, bukan syariat, asalnya, bukan syariat untuk memisahkan seketika, bukan. Talak itu jalan evaluasi terakhir. Kalau dua-duanya memang sulit disatukan, maka coba dengan itu. Jadi begitu dikeluarkan kalimatnya, dalam 3 bulan ini masing-masing berevaluasi. Bukan menunggu supaya lantas pisah, bukan. Di suami berevaluasi, kenapa bisa begini? Orang lain tenang, kita tidak. Orang lain begini, kita begitu. Istri berevaluasi. Konsultasi kepada walinya, konsultasi pada orang terbaiknya, nyari solusi. Kalau bisa dipertemukan, baik. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Quran surah keempat ayat 35, paling kiri di pertengahan. Kalau setiap dari pasangan suami istri itu berniat untuk memperbaiki hubungan, Allah berikan jalan untuk berhubungan lagi, nyambung lagi. Kalau memang satu di antara keduanya, dua-duanya punya niat baik. Tapi kalau ternyata tidak dipertemukan di situ, misal ada solusi lain. Nah, kalau dalam 3 bulan ini misalnya ada keputusan, sudahlah, ya memang ini saya bisa menyadari saya keliru, saya juga memang mohon maaf, saya juga salah. Ternyata saya sadar setelah merenung, mohon maafkan saya. Ternyata mama memang bukan malaikat. Dan malaikat itu tidak pernah kenal salah, selalu benar. Saya menyadari mama memang manusia, yang mungkin ada salahnya juga. Ya, saya juga menyadari papa bukan setan. Masya Allah, misal ya. Yang tidak kenal benar, misal gitu kan. Ini muncul pernyataan baru ya, masalah lagi muncul. Misal, di malaikat gak pernah kenal salah, setan gak kenal benar. Dua-duanya merenung misalnya.
Maka ketika dua-duanya menemukan solusi, maka tidak perlu akad lagi. Dalam masa menunggu itu suami pengen balik, selesai. Balik. Dalam kebaikan. Maka disebut rujuk. Tapi kalau antum nggak ngasih kepastian yang laki-lakinya, selesai kemudian 3 kali sucinya, maka perempuan itu berhak memilih. Ya, bisa, dia bisa menikah dengan yang lain. Ya, kalau kemudian itu terjadi. Nah, dalam konteks ini, saya belum tahu ini apakah yang dimaksudkan. Kalau ada yang pribadi seperti ini, sebaiknya dibuat kalimat umum, ya, atau kalau ingin khusus, antum sampaikan dalam bentuk khusus, kirimkan email via Akhir TV, nanti kami jawab secara spesifik. Supaya yang menimpa antum di rumah tangga ini masih kalimat umum. Kalau khusus nggak saya jawab, ya. Bisa kita jawab dengan lebih spesifik. Saya tanya kembali, apakah di pengadilan itu sudah keluar keputusan atau belum? Apakah dari keputusan itu jatuhnya talak yang keberapa? Talak yang pertama atau yang kedua? Sifat talaknya bagaimana? Nah, ini kadang kalau kalimat umum seperti ini, jawabannya pun tidak akan maksimal. Ya, kalau sudah keluar kalimat talaknya dan dipisahkan persis, dan memang misalnya 3 kali sudah masa suci, sudah memang harus berpisah, maka tidak layak tinggal serumah lagi, karena sudah bukan satu mahram. Kalau khulu keluar kalimat pengadilan dipisahkan, maka tidak boleh tinggal satu rumah lagi, karena sudah bukan satu mahram. Ya, kecuali dalam konteks yang raj'i tadi, talak untuk rujuk, karena masing-masing masih berevaluasi. Maka di situ boleh saling melihat lagi, kan? Boleh jadi misalnya beda kamar, pisah begini, saling merenung di situ, ngelihat, ya. Begitu malam misalnya, ya, istri sudah tidur, kadang antum ngintip-ngintip, ya, ngelihat, tuh kan, benar nggak saya talak dia? Terus kadang-kadang bukan kamar istri, anak antum dilihat, yang kecil. Benar nggak saya talak istri saya? Bagaimana dengan anak saya nanti? Bagaimana ketika dia bertanya tentang bapaknya, tentang ibunya? Jangan-jangan saya hanya berpikir diri saya saja, tidak pernah berpikir tentang anak-anak masa depannya. Bagaimana kalau anak itu sekolah kemudian lulus? Lalu ditanya oleh orang tuanya, mana bapakmu? Mana ibumu? Ketika kemudian bermohon kepada Allah, beristikharah, minta kebaikan. Begitu mendapatkan kebaikan, ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu poinnya. Bismillah. Kadang istikharah itu penting dalam yang baik-baik. Tapi kalau antum sudah punya pilihan, jangan istikharah, malah jadi bingung nantinya. Ya, misal antum pengen lanjut kuliah, sudah ada pilihan ITB. Tengah-tengah misalnya ITB apa Unpad, ya, ITB atau Unpad. Padahal antum miringnya ke ITB misalnya. Antum jangan istikharah. Sebab ketika istikharah, antum jadi bingung lagi. Istikharah itu jika belum ada putusan dalam hal yang meragukan pada yang baik, ingat. Pada yang baik, bukan pada yang buruk. Kantor ada uang, ngasih, wah 10 juta. Saya tolak. 1 miliar, saya istikharah dulu ya. Masya Allah. Itu bukan istikharah namanya, ya. Tetap tolak.